underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, uang negara untuk penyelenggaraan pemilu jumlahnya memang tidak sedikit. Karena itu pemerintah meminta seluruh warga negara yang memiliki hak pilih untuk jangan golput, termasuk warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini kita kan negara demokrasi kan. Negara demokrasi itu sebetulnya masing-masing warga itu mempunyai hak. Ya. Hak untuk memberikan suara. Maupun hak untuk tidak memberikan suara. Ya, jadi kalau yang namanya golput itu sebetulnya juga kita nggak bisa ditindak. Kalau calon yang diusulkan atau yang ada itu adalah calon-calon yang menurut pendapatnya dia itu adalah tidak ada yang baik, ya wis. Jadi dia kalau tidak mau milih, ya itu haknya dia. Ya, justru dengan adanya golput itu, maka pemerintah itu bisa menarik semacam hasil survei ya. Kalau sebuah pemilu itu ternyata golputnya itu banyak, maka ada sesuatu yang nggak beres. Apakah calonnya nggak beres atau sistemnya yang nggak beres? Ya, seperti kita ketahui kan, yang namanya pemilu itu kan harus rahasia kan. Betul. Nah sekarang apakah sifat rahasianya itu terdapat cacat? Jadi orang takut. Kalau mau milih si A atau si B, nanti ketahuan bahwa dia itu milih apa. Nah ini kan orang nggak mau ikut kan? Karena merasa ini bisa membahayakan dia sendiri kalau sampai ketahuan. Ya, maka tolok ukur yang didapat dari golput itu menjadi bahan pemikiran. Kalau dikatakan biayanya sudah mahal, ya jadi jangan golput. Ya itu ada betulnya juga. Ya, seperti kita ketahui misalnya itu yang ada di Korea ya. Betul. Atau negara-negara luar negeri itu ada satu negara yang penduduk WNI-nya yang punya hak untuk ikut pemilu itu hanya kurang lebih 10 orang. 10 orang biayanya untuk menyelenggarakan itu ya mencetak formulir, bikin kotak suara, saksi-saksi macam-macam itu 500 juta rupiah. Betul. Mahal sekali kan? Ya walaupun kalau yang di dalam negeri kan ya tidak semahal itu kan, tapi secara total itu biaya pemilu itu kan ratusan triliun. Ya, memang ini kalau dipikirkan dari situ ya memang ya ini biayanya gede kok kita nggak mau partisipasi toh. Tapi yang paling penting sebetulnya memang ada apa kok golput itu ada. Betul. Ya jadi mestinya pemerintah memang harus menyuarakan pergunakanlah suaramu karena pemilu ini 5 tahun sekali. Kalau sampai suaranya tidak ada, jangan menyalahkan kalau hasil pemilihan umum nanti itu siapa yang jadi pemimpin tidak sesuai dengan keinginanmu karena kamu nggak milih. Juga ada yang kata kalau you tidak ikut berpartisipasi maka kemungkinan yang menang itu adalah yang tidak sesuai dengan keinginan kita kan. Nah ini juga bisa merepotkan. Ada yang ngomong kalau memang calonnya tadi itu dianggap tidak ada yang memenuhi kriteria dari masing-masing pribadi yang mau ikut pemilu ini, maka silahkan dari yang jelek itu cari yang terbaik dari yang jelek. Ya, jadi best from the worst ya bahasa Inggrisnya itu begitu. Jadi kalau nanti misalnya pasangannya itu ada 3 atau 4 atau 2, nah itu ya pilihlah yang terbaik dari yang jelek itu. Kalau yang jelek itu kita nilai jelek tuh ya. Tapi kalau semuanya baik ya you cari yang terbaik dari yang baik. Ya istilahnya seperti itu. Ya. Memang ya jadi kalau nanti golputnya itu banyak, maka perlu dipertanyakan apa yang terjadi ya. Pemilu di Indonesia ini sampai dengan pemilu yang kemarin tahun 2019
itu ternyata grafiknya sedang naik. Ya, artinya golputnya itu lebih sedikit ketimbang yang kemarin-kemarin. Lah mudah-mudahan untuk yang 2024 ini bisa golputnya lebih sedikit ya, agar supaya demokrasi itu kelihatan sudah on track. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.